Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ihwatu iman jamaah ahli pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah malam ini malam Ahad malam yang ke-24 tahun 1445 Hijriah 24 Zulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan Sabtu 1 Juni 2024 Masehi. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh DKM Masjid Al-Haq di Jalan Adipati Agung, Balai Endah, Kabupaten Bandung. Dan sebagaimana biasa, setiap malam Ahad pertama kita akan membahas tentang risalah salat yang tidak dari awal kita baca, tergantung dari kasus yang ditanyakan oleh jamaah. Seperti malam ini kita akan loncat ke dalam keutamaan sholat berjamaah, termasuk adab dan etika dalam sholat berjamaah. Di antaranya bagaimana hukumnya dan bagaimana caranya merapatkan shaf ketika sholat berjamaah. Jamaah Al-Haq ada yang nanya, serapat apakah kalau kita sholat berjamaah? Sebab saya di Masjid Al-Haq barisan emak-emak rapat sekali kalau sedang penuh. Jadi sholatnya tidak tumaninah. Jadi sholatnya tidak tumaninah. Apalagi pas duduk tahiyat atau duduk tasyahud. Akhirnya saya suka mengalah. Kalau tidak mundur, saya maju ke depan. Mohon dijawab pas nanti siaran. Please, saya jangan disetrap. Itu. Saya tidak sebutkan namanya. Cuma ini kasus yang terjadi di Masjid Al-Haq. Ya. Di dalam buku Risalah Salat, halaman berapa Kak Yek? Ya? Ya. 132. Halaman 132. Bagian E. Bagian
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf kalian karena lurusnya saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Hadis yang kedua masih riwayat Imam Bukhari, bersumber dari sahabat Nu'man bin Bashir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa meluruskan saf kami. Ka'annama yusawwi bihil kidah, tak ubahnya seperti mengajarkan anak panah. Hatta ro'a, sampai beliau melihat, anna qad akilna anhu, kami benar-benar telah mengerti maksudnya. Tsumma kharaja yauman, kemudian suatu hari Nabi keluar, faqama, kemudian berdiri salat, hatta kada an yukabbiro, sehingga hampir ketika takbir, paro'a rojulan, beliau melihat seorang laki-laki, badian sadrahu, yang dadanya menonjol dari saf. Faqala ibadallah, lalu Nabi menegur, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan mengganti wajah kalian. Ini dalilnya yang dikutip dalam buku Risalah Salat. Tidak dijelaskan apakah harus nempel kaki dengan kaki atau bahu dengan bahu, ya. Tetapi dalam hadis yang lain nanti kita akan menemukan riwayat Imam Bukhari. Saya sudah share hadisnya ke yang bertanya. Denis mau hadisnya? Pakai bawa HP enggak? Dibuka HP-nya ya. Ini Denis Lebakwangi Arjasari Banjaran. Itu Den ada. Saya bacakan saja ya, karena yang bertanya jigana teu bisaeun maca. Da buktina nyeun status nage salah gitu. Hayang make status dalil meureunnan nyeun sorangan. Kan saya suka iseng baca, Bu. Tapi kalau saya salah saya koreksi. Hayang nyeun status Islami tapi belum bisa gitu. Cek urang mah nanyakeun heula ka ustadnya sebelum bikin SW story WA. Tapi saya koreksi. Baik, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan merapatkan saf? Apakah harus ditempelkan antara kaki dengan kaki atau bahu dengan bahu? Jawabannya adalah yang pertama, tata cara merapatkan saf dalam sholat berjamaah. Dari segi hadisnya itu kuat dan sahih. Tapi dari segi pemahaman ini ada perbedaan pendapat. Hadis yang pertama, an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aqimu sufufakum. Dari Anas dari Nabi bersabda, sempurnakanlah saf-saf kalian. Fa inni arakum, sebab sesungguhnya aku melihat kamu, mi warai dhahri, dari belakangku,
Wa kana ahaduna, dan salah seorang di antara kami yulziku mankibahu, menempelkan bahunya, biman kibi sahibihi, dengan bahu temannya, wa qadamahu biqadamihi, dan menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki yang lain. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Inilah yang ditanyakan, merapatkan saf dengan menempelkan tumit atau bahu satu sama lain, diartikan secara dohir, artinya secara hakiki. Sikpan kadieupan, ente kadieu. Tadi ada dititah ku anak ente kadieu. Sade budak marah, dia jang. Bae da mana? Sok diuk di dia ta, nangtung di dia nangtung. Malik ka ditu. Sok. Ta. Pemahaman secara dohir begini. Coba angkat tangan. Angkat tangan bareng takbir. Bareng takbirna. Bareng tumaninah teu cik tambahan. Mana budak ngoranya? Ente kadejang. Budak orang ieu tambahan satu malam itu lagi. Isok. Bareng angkat tangan bareng. Tumaninah teu? Tanya. Nah, kalau posisinya sudah penuh seperti itu, ketumaninahan jadi hilang. Coba sekarang bareng sujud. Sok. Mundur. Sok mundur. Bareng sujud. Bareng sok. Tumaninah teu? Cicing da lain ibu. Heup geus pan. Tos caralik deui foto model. Saya nanya ke Ipan karena yang saya tahu namanya Ipan. Ayo ujang sana mina. Sa? Ini lalaunan sa. Henry juga candahar tuh ngejawab teh. Itu saya itu. Sa? Sandi tumaninah enggak barusan sholat? Barusan praktek sholat tumaninah tidak? Sujudnya? Tidak, ngangkat tangannya? Tidak ya? Kan seharusnya ngangkat tangan begini normalnya. Ya. Tapi ketika jamaah sudah penuh tidak mungkin itu. Makanya ketumaninahan disesuaikan. Normalnya tumaninah itu sempurna mengangkat tangan, sempurna sujud. Begitu ya? Tapi karena saking penuh, akhirnya yang gede mengalahkan yang begeng gitu ya itulah. Nu gendut ngelehkeun anu begang, nu begang kaseret. Apalagi pas duduk tahiyat pasti kaseret ku beuteungna teh tah. Kagedor lamun dina main bal mah eleh body. Kalau dalam main bola mah body ball, ya. Itu. Makanya tidak akan tumaninah. Nah, itu hadisnya memang sahih. Tetapi nanti dalam prakteknya boleh dilakukan tidak seperti tadi. Dalam prakteknya kalau jamaahnya tidak terlalu penuh, jangan terlalu rapat. Jangan terlalu rapat, cuma kelihatan dari belakang, dari jauh seolah-olah nempel. Seolah-olah saking penuhnya, seolah-olah nempel. Nah, itu pemahaman secara majazi. Gitu, majazi tidak secara dohir. Kalau dalam bahasa Indonesianya tersirat. Kalau tersurat mah apa yang dipahami melalui dalil, kalau tersirat mah di belakangnya. Gitu untuk yang bertanya ya. Jadi hadisnya sahih, cuma dalam pemahamannya.
Ya, nanti ibu-ibu, karena ini yang curhatnya ibu-ibu di Al-Haq, ketika penuh, ketika saf mau sholat berjamaah, ditumaninahkan. Nu genut ulah kieu tah. Nu pegang jadi kieu. Anjir gede, tah kitu kita tanya. Alah sia gede, gitu nya. Kasih ketumaninahan kepada yang lain, entong nyeret. Kasihan yang kecil akhirnya dia milih tempat paling pojok, keur mah begeng diseret kuno genut, akhirnya kan beki meleye. Tah, gitu. Itu hadisnya sudah saya share ya, Den. Ada ya? Tinggal nanti ente baca pelan-pelan. Jadi pemahamannya ada secara zahir, secara tekstual, ada secara konteks. Kontekstual itu pemahaman, ya. Saya pernah lihat videonya di YouTube seorang ustadz yang mempraktekkan kayak tadi. Jadi lentur, meskipun rapat tapi tidak saling mengalahkan. Itu jadi silih kieu. Wah. Tah teu kitu. Mengalah. Apalagi nanti ibu atau tetehnya, neneng ya engke pami umroh di ya kalau sedang sholat di Mekah, di Ka'bah itu berdesakan. Akhirnya tidak sempurna. Apa? Ketumaninahan. Tapi bagi orang yang sudah biasa, dia akan mengalah. Tidak akan memaksakan diri semampuhna we akhirnya semampunya. Begitu ya. Hadisnya memang sahih, tapi dalam prakteknya nanti situasional. Punten kanu awakna gede sagede alaihim, jangan sampai nyered. Apa nyered? Menyiku atuh. Ya menyeret yang begeng. Apa begeng? Kurus atau gizi buruk. Ya gizi buruk. Yang gendut itu subur, sehat. Kalau yang begeng gizi buruk. Denis badagnya. Awas Den kalau nanti sholat. Ya. Nah ini jadi pelajaran juga bagi saya. Nanti kalau saya sholat berjamaah ke sini, memang idealnya imam itu jangan dulu takbir sebelum saf jamaah rapih. Jangan sampai ada yang menonjol tidak begini nih. Tapi yang satu begini, yang satu maju ke depan. Nah itu jangan. Ya, apalagi yang gendut dengan yang begeng gitu. Sudah ya, neneng sudah saya jawab. Karena yang nanyanya neneng namanya. Eta nu laporan, Ustaz Ansor sananaha asa beuki hideung gitu cenah. Aya nu kitu. Kan bae cita hideung-hideung ada payu. Kita aya jamaah di dia bakat ku fans berat ka Ustaz Ansor cenah asa beuki hideung. Teu naon hideung-hideung ge payu gitu. Jeung boga budak deui. Gitu nya kan bae da ieu mah heureuyna jamaah Masjid Al-Haq bakat kumerhatikeun ustadna. Aya deui Ustaz Ansor kunaon tara di kopiah tinggalin. Biar teh rek ngabantuan kopiah hujan tinggalin tos ibak tadi teh. Tadi abdi dongkap ka dieu jam 3. Sabab sieun macet deui jiga sasih kamari. Aduh edan eta. Tadi mah lancar jaya 2:30 tira rompok jam 3 langkung 5 tos di dieu. Matak begitu beres salat asar golere di dinya tah. Teu di karpetan, teu di kasuran, tibra. Nikmat. Ya, geus kitu mandi, tuluy ngopi jeung udud ngeunah pokona. Gitu ya, itu intermezzo biar kita tidak ngantuk. Kita lanjut ke halaman 127. Lihat bukunya. Biar
jadi jariyah. Biar jadi jariyah. Perintah dan keutamaan salat berjamaah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Maksudnya Bu, demi Allah. Maksudnya apa? Demi Allah yang diriku berada dalam kekuasaannya. Begini maksudnya, biar ibu nanti kalau mendengar kalimat ini tidak ngahuleng jika nubloon, tapi betul-betul ngerti. Begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau menyampaikan sesuatu yang penting itu suka ada penekanan. Cek urang Sunda mah panganteb. Naon Bu? Panganteb. Kalau bahasa Arabnya taukid. Apa? Taukid. Bahasa Indonesianya stressing, penekanan. Demi Allah berarti sesuatu itu penting. Bukan nadar, bukan sumpah untuk menyatakan bahwa yang disampaikan itu penting. Mun icama kieu meur icama. Demi Allah papa kasarogena teh. Saya benar-benar melihat tadi orang tabrakan kayak adu banteng di depan jalan. Saking ingin menyatakan berita itu benar. Itu suka diawali dengan kalimat demi Allah. Cuma kalimat demi Allah itu dalam bahasa Arab disampaikannya satu dengan kalimat wallahi, dua dengan kalimat tallahi, tiga dengan kalimat walladzi nafsi biyadih, yang keempat bi abi anta. Begitu. Nanti kalau nanti baca hadis lagi saya terangkan. Cuma ibu nanti bapak kalau membaca hadis ada nabi yang mengatakan atau sahabat yang mengatakan demi diriku yang ada dalam kekuasaannya, itu menunjukkan demi Allah. Kartos teh. Tah urang bale endah tong nurutan demi diriku yang ada dalam kekuasaannya. Moal ngeunaheun. Entos kieu demi Allah. Kartos teh. Demi Allah. Lotek ini lada. Perlu teu? Perlu teu? Kalau orang tidak percaya lotek itu lada, demi Allah lotek ini lada. Sudah ngomong begitu masih tidak percaya. Asaan kumane? Terus saya diasaan, bener ladanya cek aing oge lada, gitunya. Nah gitu. Nah sekarang kalimat seperti ini diturutan oleh sebagian ustadz ketika menyampaikan sesuatu yang penting. Suka diawali dengan kalimat demi Allah. Tenanaon ngan kurang ngeunaheun. Nah ada kalimat demi Allah itu sumpah. Ketika seorang istri dituduh selingkuh, sementara tidak ada bukti, sementara suaminya tetap menuduh selingkuh, akhirnya dia bersumpah 3 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, saya tidak selingkuh. Itu namanya sumpah. Kalau melanggar, dia harus membayar kifarat. Apa kifaratnya? Saum 3 hari tidak berturut-turut. 2 memberi makan 10 orang miskin. 3 membebaskan hamba sahaya. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 89. Yang ketiga nazar. Ica ngomong begini, Ustadz, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan memberikan nasi dus sebanyak 100 kepada jamaah Al-Haq. Ternyata sembuh. Lalu Ica tidak memberikan 100 nasi dus, harus bayar kiparat. Apa kiparatnya?
saum 3 hari atau memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian atau membebaskan hamba sahaya. Itu namanya nazar. Kartos deh. Ada lagi, wallahi bukan sumpah tapi untuk meyakinkan saja. Cak, udah makan belum? Sudah. Si suaminya rada torek ting rada naon. Sudah belum? Demi Allah, sudah. Boleh tidak? Boleh. Kalimat demi Allah itu untuk meyakinkan. Kartos enak mah? Ah gitu. Mana itu cai eueuh Den? Asa eueuh cainya. Arya pangyanakeun cai ya. Cat aya centehna tah can. Alah sia. Daripada ngomong tukangen mending payunnya. Sudah ya? Baik. Kita lanjut. Walladzi nafsi biyadih, demi diriku yang ada dalam kekuasaannya. Maksudnya? Pohadainya. Demi Allah. Ya Allah, hari ngaji geus peuting rada belet. Laqad hamamtu, sungguh aku ingin an amura, untuk memerintahkan bihatobin, seseorang mengumpulkan kayu bakar, payah tatoba. Ini bahasanya diterjemahkannya secara bebas. Begini Bu. Sungguh saya ingin menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar. Summa amuro bisolah, kemudian aku perintahkan untuk salat. Payu adzana laha, kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan. Summa amuro rojulan, kemudian aku perintahkan seseorang paya umman nas, kemudian mengimami orang salat. Summa ukhalifa, kemudian aku mendatangi ila rijalin, beberapa orang yang tidak ikut salat berjamaah, fa uharriqu alaihim buyutahum, lalu aku akan bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari. Begini Bu, begini Pak, begini. Saking pentingnya salat berjamaah, saking pentingnya salat berjamaah, saking bermanfaatnya salat berjamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai bersumpah, seandainya gitu, saya menemukan seseorang yang tidak salat berjamaah di masjid, sementara dia tidak ada uzur, tidak ada alasan, saya ingin membakar rumahnya. Saya ingin membakar rumahnya. Saking pentingnya salat berjamaah. Di mana? Di masjid. Non ya. Kicing heula teu kudu dititah nginum. Bismillah. Alhamdulillah. Amisnya mau diabet gitu. Iya ya nu gendut kasiniran ya langsung komen. Ustad kalabat subur atau abdi teh semohon nu gendut teh sanes obesitas tapi subur. Cirina gijina baik gitu. Tapi tong gendut teuing dari puh. Balik deui. Kalau ada laki-laki yang di rumah tanpa hujan, tanpa sakit, tanpa ada alasan, sementara adzan dikumandangkan, tidak datang ke masjid, Nabi ingin sekali membakar rumah itu. Kartos. Pertanyaannya, pernahkah terjadi di zaman Nabi, Nabi membakar rumahnya yang tidak sholat berjamaah? Pernah tidak? Tidak pernah.
Itu artinya sholat berjamaah lebih utama. Lebih utama. Apabila ada seseorang yang tidak sholat berjamaah ke masjid sementara adzan terdengar, dia sehat, tidak sakit, maka sholatnya sah, cuma kehilangan keutamaan sholat berjamaah. Jadi mending di rumah, mending di masjid. Gede mana ganjarannya sholat berjamaah di masjid dengan sholat di rumah? Di masjid. Gede mana ganjarannya sholat berjamaah di awal waktu di masjid dengan sholat berjamaah di awal waktu di rumah? Di masjid. Paham? Nah, tapi ada orang yang memahami hadis yang barusan kita bacakan itu dipahami wajibnya laki-laki sholat berjamaah di mana? Di masjid. Dan ketika hujan turun besar, lebat, deras, Rasulullah menyuruh kepada muadzin untuk mengganti adzannya dengan kalimat sallu ala rihalikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Dulu tidak ada speaker pengeras suara, jadi bagaimana cara memberitahunya? Wallahu alam. Kemudian dalam hadis Bukhari itu dinyatakan, saya tidak mau kamu datang sholat berjamaah dalam keadaan kotor. Dalam keadaan kotor. Nah sekarang rumah dekat atau rumahnya sebelah sana, air banyak tidak? Banyak. Jalan sudah diaspal. Ketika kotor tinggal apa? Tinggal dicuci. Ketika hujan ada payung. Yang punya mobil pakai mobil. Payung tidak ada, mobil tidak ada, baru sholat di rumah. Kartos. Nah, tapi memang untuk sholat berjamaah sekali lagi dibutuhkan keimanan dan kesadaran. Tenaganya bukan tenaga fisik semata, tapi keimanan. Saya ingin sampaikan manfaatnya. Ya, sholat berjamaah kenapa dianjurkan, diutamakan berjamaah di masjid? 1, memakmurkan rumah Allah. 2, akan mendapatkan rahmat Allah. Sekarang kita ngaji di sini ya. Dimulai dengan sholat maghrib berjamaah. Bapak dan ibu yang datang ke sini bawa masalah. Saya tanya, ibu punya masalah tidak? Punya. Bapak punya masalah? Punya. Ketika berjamaah, masalah itu akan kecil. Karena ada tenaga spiritual, tenaga iman dari sesama kita. Yang ketiga, Allah akan memberikan tenaga dan kekuatan. Ketika kita curhat, masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, berapa rakaat? 2. Kemudian ketika sholat kita curhat, ya Allah, saya ingin anak saya masuk ITB. Ya Allah, saya ingin anak saya soleh. Ya Allah, saya ingin istri saya soleh. Ya Allah, saya ingin anak saya diterima di SMA sekian. Berdoa di mana? Di masjid. Ada kekuatan iman yang tidak ditemukan di tempat yang lain. Kemudian manfaatnya, kita ngobrol. Saya sebelum mengaji tadi Bu, ngopi sambil ngerokoknya didinya di teras. Ada jamaah yang datang, dia TKW, tahu TKW? Apa TKW? Tenaga kerja weekend, wanita deh. Apa tenaga kerja weekend? Tenaga kerja seminggu sekali pulang, Jumat malam datang, Minggu siang pergi kemana? Ke Jakarta. Lalu curhat, ngobrol dengan saya, berbagi masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah kebutuhan spiritual. Kemudian saya kasih
berbagi. Saya juga begitu dulu begini. Akhirnya dia sadar, oh ternyata ustadz juga sama. Naon? Mengalami masalah, cuma beda-beda. Ieu mah masalah pekerjaan. Kata dia, ustadz saya paling bete kalau sudah menjelang maghrib. Karena saya tidur di mes. Istri dan anak saya di Banjaran. Apa yang harus saya lakukan? Akhirnya saya online ngaji. Maghrib mengaji, YouTube, Facebook dan sebagainya. Itulah hikmah sholat berjamaah. Kemudian ada lagi curhat. Jamaah saya itu ada yang membutuhkan pekerjaan. Ada yang lagi curhat anaknya belum soleh. Ada lagi yang curhat banyak hutang. Aya nu boga hutang di dia? Aya pernah curhat teu? Henteu nya da sarua loba. Kitanya itu hikmahnya berjamaah. Kemudian nih bonusnya cai ente. Terus nanti setelah sholat isya ada apa? Snack. Stop. Terus lepet. Snack teh lepet. Gitu ya. Terus nanti ada rizki yang tidak disangka-sangka, yang kita tidak tahu. Serius Bu, serius. Makanya kalau kita sudah sholat berjamaah, tolong dengan sesama jamaah itu jangan pabaeud-baeud. Tahu pabaeud-baeud? Lalempeng we ngobrol atuh, ulah lempeng we ya. Tahu lempeng? Nu tiung koneng ningali tiung hideung kitu rumeuk. Ceuk nu tiung hideung ka nu tiung beureum rumeuk. Ngobrol pan, ngobrol. Da urang teh jelema wawuh teu? Ngobrol atuh. Ieu mah balem we. Nah, ya, jangan malu. Ya. Ibu, ya sariawan lah da kadenge atuh. Da usah lansor mah ngora keneh kadenge kekerawisan ge kumaha ge. Kieu. Manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Butuh orang lain tidak? Butuh. Dalam sholat berjamaah dianjurkan kita mengenal, kemudian kita berbagi. Nanti dikembangkan, ada yang masuk organisasi jamaah Persis, Persistri, NU, Muhammadiyah, bebas silahkan. Mau Persis silahkan, mau NU silahkan, mau Muhammadiyah silahkan. Bisi simkuring anti NU henteu. Sok di sini mayoritas apa? Persis, sok masuk ke Persis. Mayoritas Persistri masuk. Sebelum masuk pelajari dulu kiakidenya. Tahu kiakide? Konun asasi, konun dahili. Naon Ustad konun asasi, konun dahili teh? Aturan rumah tangga, aturan berorganisasi. Pelajari itu, jangan sampai bukunya dibagikan tapi tidak dipelajari. Sudah begitu, ikuti, pelajari apa itu Persis, apa itu Persistri, apa itu NU, apa itu Muhammadiyah. Pelajari, jangan ecek cenah beja. Tahu ecek cenah beja? Apa? Katanya. Nah itu salah satu hikmah berjamaah. Kemudian manfaatnya ketika ada yang sakit didoakan. Ketika ada yang punya hutang dibantu. Ketika ada yang mati diurus, dimandikan, dikafani, dikuburkan, disolatkan, dikuburkan, didoakan. Itu hikmahnya berjamaah. Coba kalau kita menyendiri, sepi menyendiri, dahar roti sorangan, sok. Culang cileungnya, tahu den culang cileung? Jika ucing dahar roti sesoranganan. Berjamaah minum air teh, snack, lepet, baso barengnya, nikmat teu? Nikmat. Ibu mending di surga sendirian, mending di neraka berjamaah. Nah itu mah pertanyaan dari
ahli tarekat. Saking pentingnya berjamaah, mending keneh di neraka berjamaah tibatan di surga sesoranganan. Itu bahasa tarekat. Da moal aya tuh nu resep berjamaah di mana? Di neraka. Urang contona nu gampil ayeuna. Mending dahar roti sendirian, mending makan sampe berjamaah. Ya, mending makan sampe, tahu den sampe singkong. Ya, singkong. Enak tebu berjamaah? Enak. Nah, timbul pertanyaan, Ustadz saya mah tidak masuk anggota Persis, tidak masuk anggota Persistri. Bagaimana? Silahkan aja rasakan sendiri. Enak tidak hidup tidak berjamaah? Coba kalau hidup berjamaah enak. Cuma tolong ketika berjamaah jangan ditampilkan casing. Tetapi yang harus kita tampilkan perkuat akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Kalau membantu, saling menambah, menutupi kekurangan masing-masing. Begitu dalam hikmah berjamaah. Ya. Iya. Jadi laki-laki sholat berjamaah penting. Masuk organisasi penting. Tapi jangan dipaksa. Sudah saja berikan pengajaran. Kemudian tampilkan akhlak. Misalkan ibu sudah masuk anggota Persistri. Pak Yek anggota Persis. Akhlak orang Persis bagaimana? Supaya menarik orang luar masuk. Kemana? Ke dalam. Begitu. Itu akhlak. Ieu mah aya anggota silih omongkeun. Aya anggota tapi jelek, berkhianat. Wah, lieur aing mah nya. Ongkoh anggota naon tong disebutkeun. Jangan begitu, ya. Oke, itu hikmahnya salat berjamaah. Baik. Pertanyaan kedua, bolehkah perempuan salat berjamaah di masjid? Hadis kedua kita baca. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Idzasta'dzanakum," apabila minta izin kepada kamu para suami, nisaukum, istri-istrimu, billaili, pada waktu malam, ilal masjidi, ke masjid, fa'dzanu lahunna, maka izinkanlah mereka. Satu, ibu sebelum ke masjid minta izin dulu ke siapa? Ke suami. Wajib tidak? Wajib. Suami ketika istri meminta izin untuk ke masjid malam-malam, izinkan. Baru nomor satu. Nomor dua, la tamna'un nisa'a, janganlah kamu menghalangi kaum istri, ayakhrujna ilal masajid, untuk keluar ke masjid, wa buyutuhunna khairul lahunna, tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Heup. Ngarah teu lieur. Heup. Bolehkah istri salat berjamaah ke masjid? Boleh. Syaratnya minta izin. 2, aman. 3, di rumah beres. Jangan sampai datang ke masjid rumah teu beres. Rumah terberes. Kayak tadi tuh neneng tuh pergi ke masjid diantar sama bebebnya. Kadang naik mobil, kadang naik motor. Awas, begitu ngaji ke Al-Haq di rumah sudah beres. Imah pabalatak, seseuheun namru, kumbaheun balatak, tikotok budak cacingeun, suluh barase. Kabayang teu? Nah, kalau ibu di rumahnya sudah beres, anak beres, rumah beres, baru minta izin ke masjid. Kata Rasulullah, kalau rumah beres, salat beres. Kalau rumah tangga beres, ngaji beres. Kalau rumah tangga beres, dagang beres. Kalau rumah tangga beres, dakwah beres. Makanya Rasulullah mengatakan rumah bagi kaum istri lebih baik.
sebelum datang kemana? Ke masjid. Awas, neneng, ini ke masjid tadi imah can beres. Awas, ada mubaligoh ustadzah kukurilingan ngaji dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Suaminya tidak terurus, anaknya tidak terurus, rumahnya tidak terurus. Doraka tah. Naon? Doraka. Naon doraka teh? Dosa. Kartos? Ya, oke. Jadi boleh? Boleh salat berjamaah di masjid? Pertanyaannya, gede mana ganjarannya? Salat di rumah dan salat di masjid. Bagi perempuan cicing, lain bagi laki-laki. Kalau menurut hadis ini, riwayat Ibnu Khuzaimah, rumah lebih baik. Bagi siapa? Bagi istri. Jadi lebih utama di mana? Ganjarannya gede di mana? Di rumah. Bagi siapa? Jadi kalau ada laki-laki yang tidak ke masjid, jadi kalau ada laki-laki yang tidak ke masjid, seperti awewe gitu. Kartos teh. Nah, saya tanya, ibu-ibu udah beres di rumah? Izin ke suami? Awas. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak diizinkan oleh suami? Jangan datang. Jangan datang kemana? Ke masjid. Paham? Oke. Jam seberapa? Isya. Seberapa menit deh Pak? 2 menit deh mah istirahat. Oke, setelah sholat isya kita lanjutkan. Kerek nyana kela kopeah. Bisi aya nu ngritik, bae hideung mah da geus takdir. Jamaah hideung separupanya bare beja deui ka ustadna teh. Engke make baju batik jigana ditanya, "Ustaz geus teu onangannya?" gitu. Saking ku akrabna teh punya gitu. Ya, kita istirahat dulu untuk sholat berjamaah. Insya Allah dilanjutkan setelah sholat berjamaah. Pertanyaannya tentang posisi saf anak-anak. Apakah sejajar dengan orang tua di depan atau di belakang? Ya, untuk saf anak laki-laki tergantung apakah anak itu sudah tamyiz anak-anak itu atau belum. Ya. Apakah sudah tamyiz atau belum? Tamyiznya sudah balig ya, sudah bisa membedakan, sudah bisa diatur. Ini diantaranya saya baca di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang bersumber dari Anas bin Malik. Pakumtu ila hasirin lana qadis wadda min tuli ma lubisa. Naon tah. Panadahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Begini. Kata Anas bin Malik, aku menggelar tikar. Tikar teh naon, Bu? Samak. Aku menggelar tikar kami yang sudah menghitam karena sudah lama dipakai. Kemudian aku perciki dengan air. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri menjadi imam dan saya membuat saf bersama seorang anak yatim di belakang beliau. Dan ada nenek-nenek di belakang kami. Ada nenek maksudnya, bukan nenek-nenek, nenek. Lalu Rasulullah SAW mengimami kami sholat 2 rakaat dan salam. Itu dalilnya anak kecil yang tamyid sholatnya sah. Dan posisi safnya di belakang. Posisi safnya di mana? Di belakang. Ya. Kalau kondisi anak-anaknya banyak, diselang sekar, bukan diselang seling. Kalau selang-seling edan namanya atau gelo. Hati-hati bahasa Sunda itu macam-macam, selang-seling mah gelo, kadang cager, kadang henteu.
Ada selang sekar, sekali ewang, selang sekar namanya. Gitu ya. Begitu Pak Yek. Kemudian yang kedua, kalau terlambat berjamaah, ketika saf depan sudah penuh, apakah posisinya harus di tengah, di samping kanan, di samping kiri? Tidak ada dalil secara khusus. Mau di tengah silahkan, mau di sebelah kanan silahkan, mau di sebelah kiri silahkan. Tidak ada dalil secara khusus yang terlambat ketika masbuk dia harus berada di sisi paling kanan, ya. Kemudian Amr bin Salamah ketika jadi imam pernah usianya sekitar 7 tahun. 7 tahun sudah bisa jadi imam. Ngeunaheun macana. Ai teu ngeunaheun mah anger we, tong maksakeun. Dalilnya apa? Ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari. Kami tinggal di kampung yang dilewati para sahabat ketika mereka hendak bertemu Nabi di Madinah. Sepulang mereka dari Madinah, mereka melewati kampung kami. Mereka mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian. Ketika itu saya adalah seseorang yang sudah cepat menghafal Quran, sehingga aku banyak menghafal Al-Quran dari para sahabat yang lewat. Sampai akhirnya ayahku datang menghadap Rasulullah bersama masyarakatnya. Beliau mengajari mereka tata cara sholat. Lalu beliau bersabda, yang menjadi imam adalah yang paling banyak hafalan Qurannya. Tuh, bukan kolot. Di urang mah orang tua barijeng teu ngeunaheun suratna eta deui. Ampurannya jangan memaksakan diri meskipun kita orang tua. Kalau hafalannya sedikit, ternyata ada anak muda yang hafalannya banyak, kemudian bacaannya enak, tahu diri. Silahkan aja gitu. Tapi anak muda pun harus jaga sopan santun. Jaga sopan santun. Jangan maju kalau tidak dipersilahkan. Saya Bu jadi imam sholat di Pajagalan sejak kelas 1 mualimin. Di sana banyak orang tua. Kebetulan oleh Allah kapake maca Quran teh. Ada orang tua yang tidak kapake. Tahu tidak kapake? Ya tidak terpakai karena kerma geskolot tengenaheun deui. Saya pun ketika berjamaah dengan beliau tebetah. Da tengenaheun. Ibu kalau diimami oleh orang yang tidak enakeun betah teu? Nya ngayayai. Tahu ngayayai? Landai, jangan lila nya tengenaheun, cek makmum teh. Hayang buru-buru ngeusan aing kitu nya. Gitu. Emang suara mah anugerah, betul. Apalagi sekarang anak-anak remaja bagus-bagus bacaannya. Serius Bu, saya juga kalah. Saya pun sadar diri, yang penting ngeunaheun keneh lah. Kalau saya sudah tidak enak dan tidak kuat, saya akan pensiun jadi imam. Tapi ayeuna belajar terus. Oh iya lagam bayati, oh iya lagam. Tapi saya alami saja jadi imam. Saya senang mendengarkan Syekh Sudes ya, karena beliau kalau membaca itu juga make hate. Ngarti dibaca teh, geunaheun. Saya tidak suka ke langgam-langgam yang sekarang itu ada yang nangis, tapi nangisnya didramatisir. Kalau Syekh Rashid atau Syekh yang lain nangis itu belum tentu kalau kita ikuti nangis. Sebab nangis seseorang beda-beda. Sok turutan ke urang dateng ngeunaheun atuh. Ya. Nah, jadi itu mah memang anugerah dari Allah. Nah, di dalam hadis ini saya waktu itu berusia 7 atau 8 tahun. Dalam hadis Bukhari dan Abu Dawud. Itu diterangkan oleh sahabat Amr bin Salamah.
Mohon maaf kepada orang tua, jangan memaksakan diri. Sadar diri saja. Ieu mah teungeunahun ge maksa weh. Nah, saya nanti kalau sudah ada yang berisik-bisik gitu ya, Ustaz Ansor sudah tidak enak. Nah, saya akan berhenti. Kalau masih kuat ceramah, lantang, teu nyenayan kemis, tahu nyenayan kemis? Ngomong sekali ngarenghap, kieu deui. Saya akan pensiun. Bang, saya pensiun aja. Karena sudah capek, sudah tua. Ayeuna mah kuat keneh. Terus yang hafalannya banyak, lihat kondisi. Kalau makmumnya ada orang tua, jangan terlalu panjang. Itu aja lah. Kalau jadi imam, ringankan. Itu Pak Yek ya. Pak Yek tadi nanya tentang posisi anak kecil, kemudian posisi yang masbuk. Kalau telat, apakah posisinya di tengah, di kanan, di kiri, itu bebas. Itu mah Ibnu Abbas, posisi sholat berjamaah berdua begini. Nabi di sebelah kiri, Ibnu Abbas di sebelah kanan. Oleh Nabi Ibnu Abbas ditarik. Asalnya posisinya sebelah kanan, jadi asalnya sebelah kiri jadi sebelah kanan, ditarik. Itu mah bukan jadi dalil harus di sebelah kiri. Bukan, itu mah dalil posisi sholat berjamaah berdua. Jadi kalau berdua ibu, laki-laki atau perempuan, imam di sebelah kiri, makmum sebelah kanan. Gitu, bukan dalil tidak boleh di sebelah kiri kanan. Ya, kalau berdua. Di kita masih ada orang yang sholat berjamaah berdua, posisi imamnya maju sedikit ke depan, makmum. Nah itu nggak ada dalilnya. Yang membedakan imam dan makmum ketika berdua kiri dan, kalau kiri berarti imam, kalau kanan makmum. Itu aja ciri imam dan ciri makmum, bukan bergeser ke belakang atau ke depan sedikit. Itu mah cocokologi namanya. Tahu cocokologi? Dicocok-cocok padahal tidak cocok. Kalau bahasa Sundanya kirata, dikira-kira padahal tidak nyata. Itu bahasa Sundanya. Oke. Udah ya, baik. Ya. Kemudian dari Imas Palili di Balai Endah, Ustadz tadi sudah berangkat niat badai ngaji ke Al-Haq Qadarullah sampai Cipeuteui hujan besar. Kemudian berteduh, sudah reda, majeng berangkat lagi. Sampai Tugu hujan lagi. Akhirnya mengkol kawarung. Mengkol balik lagi. Bapaknya ba'da sholat maghrib tetap ingin berangkat. Cuma di Tugu hujan. Oh, nyimak di YouTube. Non Bu Imas. Kemudian dari ibu di Cicadas. Ini Bu suka menyimak juga. Bismillah Pak Ustadz, maaf mau tanya, suami saya kan jualan, saya disuruh nungguin dagangannya. Suami berjamaah ke masjid, salat saya nungguin dulu suami pulang dari masjid. Jadi salat saya enggak tepat waktu, boleh tidak? Boleh. Bagi orang yang dagang seperti ibu dan suaminya seperti ini, mau tidak mau. Di zaman Nabi ada suami istri telat berjamaah gara-gara nunggu suaminya pakai kain. Jadi kainnya kain sarung dipakai sekali ewang. Apa sekali ewang? Bergantian. Ayat tadi urang nu kitu. Oh, di urang mah loba baju nagenya. Saking miskinnya sahabat itu, dia pulang buru-buru ketika ditanya oleh Nabi kemana? Istri saya menunggu saya karena menunggu kain untuk sholat. Masya Allah, sampai gitu. Di urang mah boga baju loba na lomari sugan dibikeun da hanteu.
Yang kedua, maaf satu lagi Pak Ustadz, kalau waktu tasahud jari kita digerak-gerakan, betul. Kemudian waktu berdoa minta perlindungan dari 4 perkara, apakah jari kita digerak-gerakan? Iya, menggerak-gerakkan telunjuk ketika berdoa sampai selesai, dari at-tahiyatulillah sampai berdoa, tambahan berdoa. Kalau belum selesai doanya terus saya. Kalau sudah selesai kembali ke semula. Apa? Kieu atau kieu? Kieu atau kieu? Kieu, mun kieu lam yabres itu namanya. Asalnya begini, terus isyarat, terus digerak-gerakan sambil berdoa. Selesai berdoa, kieu, bukan kieu. Nu kieu mah naon ngaranna? Tong diteruskeun. Itu untuk orang Cicadas, saya jawab di pengajian ya. Kemudian dari Cecep Adriana di YouTube, kalau mau sholat di masjid lalu ada yang sedang sholat sendirian, apakah kita harus bermakmum? Dan apakah harus nepuk pundak dulu? Lalu bagaimana safnya sejajar atau agak mundur? Kita boleh bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunat, padahal kita sholat wajib. Itu dalilnya ada nanti di buku yang kita baca. Cuman tadi terpotong oleh pertanyaan Pak Iyek. Ya. Jadi pertanyaannya, bolehkah kita bermakmum kepada orang yang sholat sunat? Halaman 135 dibuka. Halaman 135. Qala Jabirun radhiyallahu an kana Muadzun yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Tsumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilkas shalah. Muad pernah salat Isya bersama Nabi, kemudian kembali ke kaumnya dan salat mengimami mereka yang telah dilakukannya tersebut. Begini, Bu, begini. Kalau ibu tidak ke masjid, suaminya ke masjid. Suaminya pulang berjamaah dari masjid, boleh mengimami istrinya. Di mana? Di rumah. Itu sholat sunat bagi suaminya, tapi bagi istrinya wajib. Kartos? Itu sholat sodakoh namanya. Kartos tuh. Kebetulan istri kita nunggu siapa? Nunggu suami. Suaminya sholat berjamaah dulu di mana? Di masjid. Balik ke rumah berjamaah dengan istrinya. Istrinya sholat wajib, bagi suaminya sunat. Itu boleh. Dalil yang kedua, qala Abu Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdah faqala ala rajulun yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ah. Yang artinya Nabi melihat seseorang yang salat sendirian. Lalu beliau bersabda, tidakkah ada seseorang yang akan bersedekah kepada orang ini untuk salat bersamanya? Itulah yang disebut dengan salat sedekah. Begini, Henry datang ke masjid, ada orang yang sedang salat sendirian, Henry sudah salat. Bolehkah mendampingi? Boleh, namanya salat sedekah. Kartos. Bahasa orang tua kita dulu begini, zaman Nabi ada orang yang suka nunggu di teras. Barangkali ada yang masbuk ketinggalan berjamaah, lalu dia akan menemani orang itu agar sholatnya berjamaah. Di kita mah justru beda. Ada orang yang masbuk beberapa orang tapi sholatnya masing-masing, kan aneh. Sehingga dia berani mengatakan sholat masbuk berjamaah dengan mengangkat imam baru bid'ah katanya. Justru Nabi menganjurkan sholat berjamaah meskipun masbuk. Nanti kita bahas itu. Sebab ada di antara orang bahkan di Arab Saudi itu. Kalau ibu nanti ke Arab, Mekah, Madinah, Jeddah. Kalau nanti masbuk jangan coba-coba sholat masbuk berjamaah. Nanti ada yang negur. Ditarik itu.
Karena pendapat mereka tidak ada dalilnya katanya masbuk berjamaah. Padahal Nabi pernah masbuk berjamaah dengan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah ketika terlambat dari perjalanan rombongan tentara. Waktu itu Nabi terlambat, ketinggalan. Datang ke tempat itu sedang sholat berjamaah dipimpin oleh seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian Nabi datang. Abdurrahman bin Auf tahu Nabi datang. Lalu Abdurrahman memberi isyarat agar Nabi jadi imam. Tapi Nabi memberi isyarat, teruskan. Tuh ngomong tapi teruskan. Beres salam, Nabi dan sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah berdiri. Lalu sholat berjamaah. Itu dalilnya sholat masbuk terlambat boleh berjamaah dan lebih utama berjamaah karena ganjarannya 27 derajat. Maksud 27 derajat itu saking banyaknya, saking kuatnya daripada sholat sendirian. Ibarat serombongan sekelompok hewan terpisah dari rombongannya, apa yang akan terjadi? Menjadi sasaran predator. Apa predator? Pembunuh. Kalau kita sendirian nanti diancam orang. Tapi kalau banyakan, orang mikir 2 kali. Kalau ini banyakan, sama kayak gangster, beraninya main keroyokan. Ketika diajak gelut seorang-seorang, pehul. Tahu pehul? Peot hulu. Tahu bang peot hulu? Kecing gitu. Gangster begitu biasanya. Wanina teh keroyokan. Nah itu pentingnya sholat berjamaah. Kemudian ketika kita mau bermakmum kepada orang itu, apakah harus nepuk pundak? Nah ini saya belum menemukan dalilnya. Apabila kita mau sholat berjamaah menemani orang itu harus nepuk pundak. Kalau lagi sholat sunat jawab kieu cenah. Kalau lagi sholat wajib kieu, eta ngaranna cocokologi. Dicocok-cocok padahal terakhir, apakah kalau berdua safnya sejajar atau agak mundur? Sudah saya terangkan, sejajar begini. Tidak ada dalilnya imam maju dikit, makmum mundur dikit, tidak ada itu. Demikian untuk Cecep Adriana di YouTube. Nur Patahilah, Ibu Nur Patahilah. Kalau sholat jamak qashar di perjalanan, apakah diharuskan kendaraannya sedang berjalan atau tidak? Tergantung. Kalau naik motor mah mungkin. Kendaraan sambil jalan naik motor kemudian kita sholat, labuh atuh. Kedua naik mobil, tergantung juga apakah kita jadi supir atau jadi penumpang. Kalau jadi supir meskipun mobilnya metik jangan coba-coba. Sholat di kendaraan sambil nyetir, insya Allah nubruk. Nah dalil satu-satunya yang membolehkan sholat di atas kendaraan adalah sholat tahajud Nabi di atas unta. Di atas apa? Unta. Unta beda dengan mobil. Ya, Nabi sholat tahajud di atas unta. Cuma itu dipahami sholat sunat. Kalau sholat wajib tidak boleh. Karena hadisnya pun sholat sunat. Cuma itulah satu-satunya hadis yang menerangkan boleh sholat di atas kendaraan. Pertanyaannya, kalau kita lagi berangkat haji atau umroh, kita ada di atas kapal, waktu sholat sudah datang, apakah tidak sholat? Nah, itu kondisinya sudah masuk kepada darurat, kondisinya sudah masuk kepada masyaqqah, sulit. Mau turun dulu bukan kapal kita. Kalau turun kapal mesti jelas bandaranya di mana. Kalau mobil sendiri gampang, cari masjid, rest area, kita bisa melipir atau lewat. Coba kalau naik bis, kan Denis ke Jakarta naik bis. Kebetulan waktu asar, waktu duhur sudah masuk. Mau turun tidak mungkin. Akhirnya sholat di atas bis. Boleh tidak?
boleh. Kemudian dia curhat lagi, Ustadz soalnya keadaan darurat di toilet penuh kotoran dan musola sempit penuh, sedangkan kondisi saya sudah kurang sehat, kepala berat untuk berdiri, apalagi seperti itu. WC-na kalotor, bararau, jabariut sirah, mending sholat di mana? Di mobil. Wudunya diganti dengan tayamum. Kemudian dari Burhan Nurdin di Garut di YouTube, Ustadz saum Arafah ada yang 2 hari, bagaimana hadisnya? Saum Arafah yang 2 hari hadisnya dhaif. Yang 8 tarwiyah hadisnya dhaif. Yang sahih hanya 1 hari. 1 hari yaitu 9 Zulhijjah. Nanti saya bacakan hadisnya ya untuk Burhan, agak panjang. Bisa hilap Bu. 8 tarwiyah ya. 8 Zulhijjah maksudnya. Sok bari ngaleut ibu udah tuluh ngaji wayah kieu mah. Nah ini orang yang saum hari tarwiyah 8 Zulhijjah akan diganjar oleh Allah dengan pahala seperti pahala Nabi Ayub. Dalilnya, hadis itu diriwayatkan oleh Ad-Dailami dalam musnadnya, tetapi ada rawi yang bernama Muhammad bin Sa'id Al-Kalbi, dia adalah seorang pembohong. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang pembohong disebut hadis maudhu, bahasa sekarangnya hoax. Naon? Hoax. Jadi saum Arafah berapa hari? Sehari. Nah ini ada. Ya. Udah ya? Untuk Burhan. Makasih Pak Ustadz, jazakumul khairan, amin. Sama-sama Bu. Di sini tidak ada? Beres? Iya Henry. Apa Henry? Gimana? Lagi sapar. Terus dengar adzan, mau dikosor, boleh tidak? Berjamaah tapi kosor. Nah caranya kita mengikuti dulu kepada mukim. Ya, kalau mukimnya tam, ikut tam. Beres tam, kita berdiri, kemudian kita mengkosor sholat. Jangan begini, imamnya tam teh sempurna, kitanya kosor, tidak boleh. Mengikuti imam. Kecuali Nabi, kalau Nabi sedang safar datang ke Mekah, para sahabat tidak berani mengimami Nabi. Tapi Nabi sebelum jadi imam menghadap dulu ke makmum. Nahnu qaumun safrun, begitu hadisnya. Kami sedang safar. Fatimmu sholatakum, sempurnakanlah salat kamu apabila kami selesai salam. Maksudnya imam yang sedang safar boleh jadi imam. Yang mukim mengikuti tidak? Mengikuti tapi jangan kosor. Tetapi tam sempurna. Kartos. Nah gitu ya, Ndri ya. Oke. Ya, Pak. Apa, Pak? Kalau bukan Nabi boleh tidak? Boleh kalau diizinkan. Sebab nanti ada hadis yang mengatakan jangan sekali-kali kita mengimami satu kaum yang bukan daerahnya. Saya kan bukan orang sini, maaf ya. Bukan penduduk orang sini. Ketika datang ke masjid, saya tidak ujuk-ujuk maju ke depan mentang-mentang saya ustadz pakai peci. Oh tidak begitu. Saya harus di belakang dulu. Pak Sabkumar menghormati saya. Ustadz silakan. Boleh tidak? Boleh. Jadi jangan polontong. Tahu polontong? Mentang-mentang gue ustadz gitu loh.
gitu. Datang gitu, woi gue ustad nih, ustad cabang nih, gitu, ustad pede gitu. Sementara yang imam biasa tidak dihargai, tidak sopan itu. Kemudian hadis itu dijadikan dalil juga tidak boleh duduk di kursi yang menjadi kehormatannya. Misalkan kursi ini biasa dipakai oleh ustadz. Muridnya tidak boleh duduk di kursi ini sebelum diizinkan. 2. Di rumah ada kursi ruangan orang tua. Tidak boleh anak masuk ruangan itu, duduk di kamar itu sebelum diizinkan oleh orang tua. 3. Mobil orang tua dipakai oleh orang tua. Anak tidak boleh pakai mobil orang tua sebelum diizinkan. Di kita terbalik. Mobil orang tua ditaekan, ditincak, ongkek didinya. Gitu ya. Nah itu Pak Haji, hadis tadi diistinbat, diambil kesimpulan oleh para ulama sampai seperti itu. Jadi boleh orang yang sapar mengimami orang yang mukim, boleh apabila diizinkan. Kalau tidak diizinkan, jangan mentang-mentang gue ustadz gitu loh, jangan. Mentang-mentang pakai gamis, jenggot panjang, ujuk-ujuk maju ke hareup. Itu namanya tidak beradab. Ya, gitu Pak ya. Ya, ketika musafir mengimami sholat yang sedang mukim, tentu dia jamak qashar, tidak boleh tam. Harus jamak qashar. Nah, sebelum jadi imam kasih tahu dulu, Pak, saya sedang safar, mau sholat duhur 2 rakaat. Begitu saya salam, bapak-bapak mah berdiri lagi, menambah. Kalau sedang berjamaah, majulah ke depan. Gitu ya caranya. Saya suka begitu Pak. Kalau kebetulan saya sholatnya jamak qashar, di tempat itu kebetulan saya juga diminta untuk jadi imam. Kebetulan sholatnya sholat duhur. Saya kasih tahu dulu kepada makmum, Pak saya mau qashar, mau jamak qashar karena saya mau melanjutkan perjalanan. Bapak nanti ketika saya salam nambah ya. Ya Ustadz, nanti Bapak maju ke depan. Tong pas saya, siapa yang majunya? Siapa yang layak gitu. Gitu Pak ya. Oke. Beres Om. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Di sini ada. Ya siapa? Jaki nih. Siapa? Jaki ya. Oh Saki. Oh Sandi. Sandi orang mana? Oh Balai Endah, WNI asli. Oh ya, jika orang Arab. Apa pertanyaannya San? Oh ya. Sandi baru ngaji ya? Oke. Jarak jamak qashar minimal 6 kilo. Kalau bingung 6 sampai 6 kilo aja minimal. Sebenarnya tidak ada jarak. Cuma karena ada keterangan 3 mil, sehingga para ulama menyimpulkan minimal untuk jamak qashar itu jaraknya 6 kilo. Padahal tidak ada ketentuan qat'i gitu. Layak tidak kita untuk menjamak qashar. Nah dalilnya gini. Dari Mekah ke Mina itu 6 kilo. Dari Mekah ke Arafah 14 kilo. Dari Mekah ke Muzdalifah 7 kiloan atau 6 kilo setengah. Itu sahabat Nabi di qashar. Padahal dari Mekah ke mana? Ke Mina 6 kilo. Itu dalilnya. Kalau 6 kilo dari Balai Endah ke mana? Banjaran. Ada. Itu masih sudah boleh di jamak qashar. Atau cenah kita kan sudah aman. Bukan masalah aman. Jamak qashar itu sedekah dari Allah. Saya dari Buah Batu tadi bulan kemarin dari rumah saya ke sini 2 jam lebih karena banjir. Tadi mah setengah jam, tetap aja saya jamak qashar.
Saya lihat di map, Google Map, lebih dari 7 kilo. Makanya saya jamak qashar tadi. Salat Isya beres. Ya, itu Sandi orang mana? Aslinya? Oh, Pangalengan Paingan tuh wawu. Udah nikah belum? Udah. Oke, Sandi Pangalengannya di mana? Udah? Kebun kacang, kacang hijau, kacang berem. Kebun kacang ya? Ya, alhamdulillah. Nanti di sini rumah sendiri? Ya, sama istri. Nanti kalau ke Pangalengan boleh nggak jamak qashar? Boleh. Karena rumahnya di sini dengan istrinya. Kecuali kalau Sandi di Pangalengan ada istri kedua. Tidak boleh, Bu, serius. Istri yang pertama di Bale Endah, istri kedua di Pangalengan. Tidak boleh jamak qashar di Pangalengan. Tapi di perjalanan boleh jamak qashar gitu ya. Karena iya, saya baru lihat ya Sandi ya. Oh, Paingan, berarti mau alap atuh. Heureuy. Ngarah teu baper. Teu Ustaz Ansor mah sakitu. Sudah ya, bukunya sudah dibanting, geus diberesan deui. Kode teh geusan ah. Teh teu sopan teh ngaranna teh. Ustadna masih buka buku, jamaahnya sudah nutup. Nu kitu teh ngaranna teu sopan teh. Saya beritahu aja sekarang daripada ngomong tukangan. Can ditutup geus, tutup. Belum beres ngaji sudah bubar. Itu namanya bila kalam wala salam kal gonam. Itu seperti domba. Serius Ibu, serius saya ingin mengajarkan adab etika pengajian. Ini mah ketika MC baru mengumumkan balubar. Nu kitu teh ngaranna teu sopan. Naon? Teu sopan. Bae rek nyeri hate ge paduli ah. Iya, ieu mah can beres ditutup, alungkeun si buku teh, teu sopan pisan. Bagaimana kalau ke WC? Gini caranya. Izin maksudnya kemana? Ke WC. Ieu mah masuk sangeunahna, keluar sangeunah, enggak boleh itu. Teu sopan da teh. Naon dalilna? Surat Al-Mujadilah ayat 11 12. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Kenapa kita pengajian tidak diangkat ilmunya, derajatnya tidak diangkat? Sebab adab dan etika pengajiannya tidak dipakai. Datang seenaknya, keluar seenaknya, nutup buku. Untung ibu geus apal karakter Ustaz Ansor, dicarekan kitu teh mah pundung bulan hareup lamun teu ngaji awas ya. Abdi mah nyaah ka ibu lebar. Tujuan dari rumah teh ingin amal soleh ya. Dibuka deui bukuna ayeuna entong daerah. Entong engke deui tong waka nutup buku can beres ieu mah nitah ngeusan. Da nyaho abdi ge beres jam sabaraha di dieu? Jam 8 da mau meuli jam 8 moal. Tuh jam 8 kurang 2 menit. Sok buka deui. Ampunten ibunya, heureuy ibunya, heureuy saking ku akrab, teu abdi mah teu henteu jeung hate henteu ngan pika sebeleun we. Heureuy. Batur mah kan kararakunya pengajian teh tungkul we. Tunuh teh komo nerangkeun salat, aing mah cenah tiba heula geus bisa salat, bari jeung praktekna teh teu baraleg. Ya, aya nu kieu ngangkat leungeunna teh. Aya anu kieu wae. Kieu atuh ari ngangkat leungeun, ulah kieu. Awas tong kieu deui. Komo kitu mah nya? Kieu tah. Punten ibunya, abdi mah sok resep heureuy, lamun geus akrab sok pika sebeleun.
Jadi nanti kalau belum ditutup jangan ditutup. Kalau belum bubar jangan bubar. Sekarang sudah ditutup belum? Belum. Tah, biasana kieu mudah-mudahan pengajian ini belum beres, balubar. Tah nu kitu ngaranna teu sopan. Bejakeun jog. Terus jam 8 cekapnya. Insya Allah nanti subuh bertemu lagi di YouTube. Saya meluncur ke daerah Pasir Honje. Tahu Ibu Pasir Honje? Dari pada Suka ke atas. Wah resep Bu jalanna kita. Lamun supirna nu atah mah geus ripuh. Pas jam 8. Insya Allah bulan depan kita ketemu lagi. Jangan lupa kurban. Ibu kurban tuh? Ai cicilan imah kabayar, cicilan mobil kabayar, ai kurban henteu kaera. Sok Ibu beresan ayeuna mah. Kenging Ustad buku ieu di sana ka bumi montong. Temenang ya. Kecuali sama Bang Irman diizinkan. Itu buku ada yang baru. Tadi Bang Irman nambah 35 buku ya. Dan bulan depan kita buka lagi bukunya ya. Biar jariahnya nyambung. Baik, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Dan saya tutup bukunya. Dan kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang dibahas jadi tambahan ilmu. Dan mudah-mudahan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ibu dan bapak pulang dengan selamat. Jangan lupa sebelum tidur wudu, berdoa, baca ayat kursi, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Sayyidul Istighfar. Kemudian kalau mau sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Bisi kesiangan jam 3. Tapi kalau sudah biasa witir jam 3 nanti saja jam 3. Tapi boleh di awal sholat witirnya setelah sholat isya sebelum tidur. Gitu ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.